Dengan luas mencapai 44.000 hektar, daerah aliran sungai atau Das Besai memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Lampung Barat, tetapi juga Provinsi Lampung. Di Das ini terdapat kawasan hutan lindung seluas 17.600 hektar dengan kawasan taman nasional seluas 440 hektar. Lampung Barat juga menyumbang produksi kopi sebanyak hampir 50.000 ton per tahun. Sebagai sungai terbesar di Das ini, Wai Besai merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Besai yang dibangun pemerintah pada tahun 1999. Dengan 2 turbin penggerak, PLTA Besai dapat menghasilkan energi sebesar 90 MW. Namun, seperti umumnya PLTA lain di Indonesia, PLTA Besai juga tidak terlepas dari permasalahan tingginya sedimentasi. Dampak dari laju sedimentasi yang sangat besar, yaitu 200.000 meter kubik per tahun, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pola operasi di PLTA Besai. Dalam 1 bulan itu bisa 5 atau 6 kali kita melakukan pemeliharaan pada sistem pendingin di PLTA Besai. Apalagi pada saat musim hujan, hampir tiap hari kita melaksanakan pemeliharaan pada sistem pendingin di PLTA Besai. Salah satu sumber sedimen di Sungai Wai Besai adalah kebun-kebun kopi di daerah hulu. Di sini petaninya terlalu rajin untuk melakukan penyiangan rumput, sehingga rumput di sekitar pohon kopi disiangi hingga bersih, dan tak ada lagi yang menahan tanah ketika hujan besar terjadi. Sedimentasi di Sungai Besai sudah jelas merupakan masalah besar. PLTA harus mengeluarkan biaya banyak untuk mengatasi pengendapan di waduk penampungan airnya. Belum lagi biaya perawatan turbin yang sering rusak akibat kotornya air penggerak turbin. Setelah beroperasi 10 tahun, sedimen yang menumpuk di waduk penampungan PLTA Besai diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik. Bila biaya pengerukan Rp20.000 per meter kubik lumpur, maka diperlukan dana sebesar 20 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Kalau biaya pengerukan mahal, mengapa tidak memikirkan alternatif mengurangi kiriman lumpur dari hulu? Pada tahun 2003, Ikraf menjadikan Sumber Jaya sebagai salah satu lokasi penelitian aksi program RUPES untuk mempelajari mekanisme imbal jasa lingkungan sebagai alternatif konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara sederhana, dalam suatu mekanisme imbal jasa lingkungan, terdapat pihak yang bersedia memberikan imbalan dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada penyedia jasa atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Kami berupaya untuk melakukan analisa dan juga pengetesan di lapang apakah praktek imbal jasa lingkungan bisa diterapkan di negara-negara Asia, dan salah satunya tentunya di Indonesia. Di Sumber Jaya sendiri mulainya lebih ke arah program kali bersih. Jadi kita fokuskan bagaimana secara langsung kegiatan petani itu dihubungkan dengan penurunan sedimentasi di sungai yang kemudian akan bermanfaat bagi PLTA dalam memproduksi listrik mereka. Pada tanggal 16 Februari 2008, PLTA Besai dan kelompok tani peduli sungai
di Dusun Bulu Kapur, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, menandatangani perjanjian imbal jasa lingkungan. Dalam kesepakatan, disebutkan bahwa PLTA akan memberikan imbalan apabila target penurunan sedimen dapat tercapai seperti dalam tabel berikut. Selama 8 bulan sejak penandatanganan perjanjian dan penerimaan dana operasional, para petani aktif melakukan berbagai kegiatan konservasi, baik di lahan milik sendiri maupun di lahan milik umum, seperti sempadan sungai dan jalan-jalan setapak dengan maksud mengurangi erosi. Mereka bergotong royong membuat cek dam penahan aliran lumpur ke sungai. Mereka juga menanam strip rumput di bawah tajuk-tajuk pohon di ladang kopi masing-masing. Rorak dan guludan tidak ketinggalan dibuat, supaya lapisan tanah bagian atas, lapisan tersubur, tidak tergerus air hujan. Salah satu komponen penting dalam kesepakatan imbal jasa lingkungan antara PLTA dan kelompok tani peduli sungai adalah pemantauan kualitas air sungai. Disepakati, anggota kelompok akan dilibatkan dalam pengambilan contoh air sungai, sementara peneliti hidrologi IKRAF diminta bantuan untuk melakukan perhitungan tingkat sedimentasi. Setelah dalam jangka periode ditentukan, dimulai dari pengumpulan data baseline, kemudian kita bandingkan dengan final yang kita ukur pada akhir masa kontrak, diperoleh penurunan dari tingkat sedimentasi itu sebesar 19,9% atau dibulatkan 20%. Hal ini berarti masyarakat berhak mendapatkan kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk pendapatan kompensasi berupa mikrohidro itu tidak berhasil didapatkan oleh masyarakat. Namun setelah pihak dari PLN mendengarkan penjelasan kami dari IKRAF dan mengetahui dari laporan kita juga, pihak PLN bersedia memberikan kompensasi berupa mikrohidro itu karena melihat itikat baik dari masyarakat hulu yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan sedimentasi. Tanggal 4 November 2009 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Bulu Kapur. Pada hari itu diadakan dialog antara pihak PLTA dengan masyarakat tani setempat yang menandai peresmian penggunaan mikrohidro yang didambakan. Proses panjang yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para petani sudah mewujudkan hasil. Penekanan tombol yang dilakukan manajer PLN sektor Bandar Lampung ini merupakan simbol permulaan listrik menyala di desa yang selama ini lebih banyak mengandalkan minyak tanah dan kayu bakar untuk penerangan malam. Kenapa kita tetap memberikan mikrohidro kepada masyarakat Bulu Kapur? Karena kita menghargai. Kita hargai perjuangan masyarakat itu dalam membantu kita, membantu PLN untuk menurunkan laju sedimentasi. Sehingga kami dari PLN tetap memberikan mikrohidro tersebut sebagai pengganti jerih payah perjuangan mereka dalam menciptakan areal das yang bersih.
Kami mewakili masyarakat Belukapur ke depan akan merawat mikrohidro ini secara maksimal dan kami akan berusaha bersama masyarakat konservasi, menanam rumput-rumput untuk pahat kambing dan menanam tanaman tajuk tinggi untuk keperluan masyarakat kami supaya ke depan jangan sampai merusak hutan yang masih ada di rimba. Saya ya mudah-mudahan tetap berjalan lancar gitu kan, bisa tetap bisa menjaga lingkungan gitu. Pada hari diresmikannya mikrohidro ini, untuk pertama kalinya Belukapur menjadi terang. Mekanisme imbal jasa seperti di Belukapur telah berhasil mewujudkan hubungan hulu hilir yang menguntungkan. PLTA senang karena sedimentasi dalam aliran air menuju waduk penampungan air bisa dikurangi. Selain listrik, masyarakat tani juga mendapatkan manfaat tambahan lain seperti kemudahan mencari rumput. Untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi perbaikan das, implementasi jasa lingkungan haruslah berkesinambungan dan diterapkan pada skala yang lebih luas. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam setiap das yang ada di Indonesia, seperti masyarakat penyedia jasa, pemanfaat jasa lingkungan, pemerintah setempat, serta pihak intermediari yang independen, jujur, dan transparan. If we look at the experience, we've seen that these conditional agreements that were supposed to be a hard way of achieving outcome, that in practice it leads to improving the relation between the village and the hydropower company, and it leads to co-investment, it leads to establishing relationships of trust, and we hope that that process can continue, that by measuring the real impact we can gradually achieve what everybody wants, but achieve it in a way that is based on mutual trust and joint measurement of what we achieve. We hope that in that way this first step can be followed by many further ones. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Jadi sudah menonton ya tadi film dari Sumberjaya. Ada yang menarik nggak? Mungkin boleh kita ngobrol dulu sedikit nih. Boleh nggak saya mendengarkan satu atau dua pendapat dari teman-teman mengenai film ini? Apa yang kira-kira berkesan atau apa yang kira-kira pesannya sampai gitu untuk teman-teman? Boleh saya dengar satu dua teman di sini? Kalau nggak ada nih kayaknya harus ditunjuk ya. Ini kalian kayak anak SD aja. Ya udah coba Mas yang ini, silakan Mas. Menurut saya tadi videonya lebih menjelaskan kayak gimana sih kayak pembangkit tenaga listrik dari sebuah sungai yang di Sungai Kapuas kalau nggak salah tadi dia jadi
Pokoknya kayak pembangkit tenaga listrik di sungai, terus dia memanfaatkan apa ya tadi kayak lumpurnya kalau nggak salah, tapi di bagian hulunya mungkin selama ini kan di hilir. Terus biar efisiensinya bagus, jadi kayak pembangkit tenaga listriknya dipasang di bagian hulu. Terus apa ya? Paling tadi kayak banyak banyak apa sih kayak kisi-kisinya bukan kisi-kisi gimana ya kayak pendukung buat bikin pembangkit tenaga listrik itu kayak tadi pasang apa kayak penahan lumpurnya atau juga tadi menanam tanaman yang mungkin sekiranya nahan lumpurnya juga gitu sih Bu mungkin. Ya, makasih. Satu lagi mungkin dari supaya gender balance. Silakan. Sorry namanya siapa? Siapa namanya? Saya Alia. Yang saya tangkap tadi, jadi di PLTA itu tadi karena ada banyak sedimen dari hulu sehingga efisiensi dari listriknya itu berkurang. Kemudian untuk mengatasi sedimentasi itu, PLTA meminta pada petani untuk mengurangi sedimentasinya sendiri. Nah, nanti setelah berkurang akan diberikan imbal jasa yang berupa tenaga mikrohidro, tapi tadi tidak sampai mencukupi yang target yang diberikan, tapi akhirnya PLTA memberikan juga gitu, karena masyarakat telah beritikat baik. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. At least keywordsnya udah nyampe semua ya teman-teman ya. Jadi seperti yang Mbak Alia sampaikan juga bahwa memang betul ya di sini ada yang namanya pembayaran jasa lingkungan hidup. Nah, mungkin tadi teman-teman bingung ya kenapa namanya imbal jasa lingkungan lalu tiba-tiba ada namanya pembayaran jasa lingkungan hidup. Mungkin boleh kalau saya luruskan terlebih dahulu, sebenarnya secara konteks itu sama ya. Hanya sekarang karena di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini sehingga kita memakai istilah pembayaran jasa lingkungan hidup bukan imbal jasa lingkungan hidup. Karena kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, imbal itu kan reward ya, rewarding. Sedangkan kalau pembayaran itu payment gitu ya. Kadang-kadang pada saat program ini dikenalkan ya di Indonesia yang mana mungkin teman-teman baru lahir gitu ya. Karena ini di awal tahun 2000-an gitu ya. Di sana ada sedikit resistensi atas kata-kata pembayaran gitu ya. Jadi kesannya itu kok orang berbuat baik kok dibayar kayak gitu ya. Padahal kan ini sebenarnya hanya sekedar istilah yang kemudian saat diadopsi oleh instrumen regulasi di Indonesia nama resminya itu pembayaran jasa lingkungan hidup. Nanti Mbak Sekar akan menerangkan lebih lanjut. Baik, mungkin kita mulai dari awal ya supaya kita lebih sistematis penyampaiannya. Jadi hari ini kita akan membahas skema yang barusan teman-teman saksikan gitu ya. Bagaimana satu skema yang namanya pembayaran jasa lingkungan hidup itu dilakukan di satu daerah gitu ya, dan kebanyakan itu adalah di daerah-daerah yang memang terjadi masalah lingkungan hidup gitu ya, krisis-krisis lingkungan. Misalnya kalau tadi di Daswai Besai itu ada krisis tingginya sedimentasi ya, tingginya sedimentasi sehingga diperlukan usaha bersama. Gimana sih caranya mengatasi sedimentasi ini? Karena si sedimentasi itu tidak hanya merugikan PLTA, di situ disebutkan ya bahwa PLTA jadi mahal nih membersihkan waduknya karena sedimentasinya itu clogging ya, menghambat generator untuk supaya listrik itu dihasilkan. Sebenarnya erosi ini juga tidak hanya karena merugikan PLTA, tetapi juga merugikan siapa? Petaninya sendiri. Tapi teman-teman lihat nggak itu lahan kopinya itu sampai kuning gitu ya, tanahnya itu kelihatan nggak sehat gitu ya. Karena apa? Topsoil atau lapisan atas tanah yang sangat subur itu tergerus ya karena erosi tersebut.
Nah, oleh karena itu kita untuk dalam melestarikan lingkungan itu ya salah satunya itu dengan melakukan pembayaran jasa lingkungan hidup di mana yang mewadahi berbagai pihak bisa bekerja sama untuk mencari solusi-solusi untuk masalah lingkungan. Nah, di sini nanti saya mungkin di sini. Sorry. Ini di slide kayaknya ya. Nah, nanti untuk hari ini mungkin nggak semua topik bisa kita bahas ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi kalau teman-teman lihat juga bahwa kita dalam berbicara masalah lingkungan itu selalu terkait dengan yang namanya perubahan iklim. Ya, perubahan iklim dan bagaimana sih caranya kita bisa supaya beradaptasi ya, artinya perubahan iklim kadang-kadang tidak bisa ditolak gitu ya. Kayak contohnya kemarin kan panas banget gitu ya, beberapa hari ini kita nggak hujan. Nah, dengan adanya perubahan iklim tersebut gimana kita beradaptasi? Ya secara simpel kalau misalnya panas banget adaptasi kita apa? Pakai payung misalnya supaya nggak hitam gitu ya, atau misalnya bawa minum yang banyak gitu ya supaya nggak kekering, supaya kita nggak dehidrasi. Itu kan secara individu ya. Tetapi gimana nih kalau secara global ataupun secara yang lebih besar gitu ya? Ya pertama kita tentunya harus mencari masalah untuk perubahan iklim dengan beradaptasi atau dengan memitigasi, mengurangi supaya di masa yang akan datang perubahan iklim itu tidak terjadi terlalu signifikan ya atau terlalu besar efeknya. Nah, di sini nanti kami akan menyampaikan sedikit mengenai adaptasi perubahan iklim karena pembayaran jasa lingkungan hidup itu merupakan salah satu kontributor terhadap adaptasi perubahan iklim gitu ya, dan terutama jika kita berbicara dalam konteks DAS ya atau daerah aliran sungai. Ya seperti yang tadi gitu ya, bagaimana petani misalnya mereka beradaptasi nih dengan cara apa? Ya dengan cara menanam strip rumput, dengan cara membuat rorak, dengan cara membendung membendung erosi di pinggir sungai. Nah itu cara mereka beradaptasi ya. Gimana sih caranya supaya efek dari perubahan iklim yaitu hujan yang deras hingga erosi itu gitu ya bisa membantu mereka untuk tetap mengurangi erosi di hulu misalnya. Lalu nanti saya Mbak Sekar akan menyampaikan mengenai model jasa lingkungan hidup dan kemudian kebijakannya seperti apa ya yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti kita juga bisa melihat satu lagi video ya, tapi itu konteksnya di Jawa Timur. Nanti teman-teman bisa melihat nih variasi pembayaran jasa lingkungan hidup itu seperti apa. Dan kemudian terakhir saya akan menyampaikan aspek-aspek seperti gender dan keadilan gitu ya. Jadi artinya begitu kita menguji cobakan satu skema, artinya kita tidak hanya melihat efisiensi dari sisi ekonomi dan dampak lingkungannya ya. Kita juga harus melihat apakah skema yang kita uji cobakan tersebut adalah berkeadilan dan juga responsif terhadap gender ya. Jadi mungkin seperti itu perkuliahan kita hari ini. Nah sekarang mungkin saya akan ke topik yang pertama, adalah mengenai adaptasi perubahan iklim, di mana di sini kita melihat bahwa ada yang namanya pendekatan lanskap. Ya. Pendekatan lanskap itu artinya apa? Pendekatan lanskap itu artinya dalam menganalisis suatu masalah lingkungan, kita tidak hanya melihat dalam satu titik atau plot aja gitu ya. Kita harus melihat di berbagai tutupan lahan dan juga dengan secara luas memperhatikan interaksi berbeda antara berbagai tata guna lahan. Ya, contohnya tadi misalnya kalau kita lihat lagi di DAS Wai Besai itu ya, DAS itu daerah aliran sungai ya teman-teman ya. Kalau saya bilang DAS itu singkatan dari daerah aliran sungai. Begitu kita mengetahui masalah erosi, kalau kita hanya zoom in di tingkat plot, ya kita hanya tahu oh lahan petani ini ada erosi. Tapi kita tidak mengetahui kira-kira sumber erosi di satu lokasi itu di mana saja gitu ya.
Dan kalau kita melihat hanya tingkat plot, oh pelakunya itu ternyata hanya petani. Padahal di sana itu dalam satu lanskap yang besar, di sana ada petani, di sana juga ada pemerintah daerah yang mungkin mengurusi taman nasional, ataupun ada dinas yang mengurusi hutan lindung, di sana ada PLTA, yang semua aktor-aktor tersebut berkontribusi terhadap penyelesaian masalah solusi lingkungan yang ada. Ya, jadi pendekatan lanskap itu artinya kita harus melihat berbagai interaksi baik secara biofisik maupun dari sisi sosial ekonomi. Ya, jadi adanya interaksi dengan skala yang tidak hanya berfokus di satu plot tetapi melihat lanskap secara luas, gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu inti mengenai pendekatan lanskap. Hal yang kedua dari pendekatan lanskap adalah kontekstual. Ya, kontekstual di sini artinya jika kita mengevaluasi suatu masalah lingkungan, kita harus melihat kira-kira karakteristik yang khas dan unik dari daerah itu apa. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita melihatnya selalu general, artinya apa? Artinya mungkin masalah yang di daerah itu tidak bisa terpecahkan gitu ya. Ya contohnya misalnya gini deh. Kadang-kadang kan orang suka generalisasi ya, misalnya anak muda sekarang di sini semua anak-anak muda milenial atau Gen Z ini kebanyakan sering baper gitu ya. Tapi kan itu enggak semua orang gitu kan ya. Begitu kalian dicap, oh kamu baper. Tapi kan secara individual mungkin kamu enggak baperan gitu kan ya. Nah itu cara melihat konteks dan juga general gitu ya. Nah katakanlah tadi misalnya salah satu dari kalian ada masalah. Apakah kalian mau kalau dijudge berdasarkan masalah umum? Enggak kan, tetapi dari masalah individual. Oleh karena itu kita harus melihat konteks. Artinya apa? Kalau kita kembalikan ke sisi penelitian, artinya data-data dan informasi yang kita harus dapatkan itu harus cukup detail sehingga kita bisa secara langsung memecahkan masalah di tingkat konteks tersebut. Nah, itulah dipergunakan pendekatan lanskap gitu ya. Nah, dengan pendekatan lanskap juga individu ini juga harus dilihat nih teman-temannya kayak gimana gitu ya untuk memecahkan hal tersebut. Jadi kita harus bisa zoom out, bisa zoom in gitu ya dalam memecahkan masalah lingkungan. Nah mungkin untuk yang berikutnya ini saya hanya memperlihatkan tentang lanskap gitu ya. Lanskap itu kalau teman-teman bisa lihat adalah di bagian yang hijau, warna hijau agak tua itu ya, di dalam satu lanskap itu terdiri dari banyak faktor gitu ya. Ada rumah tangga, di mana di setiap rumah tangga pun kalau kita zoom in ya, kalau kita lihat lebih rinci, setiap rumah tangga memiliki strategi masing-masing. Mereka memiliki cara berkontribusi terhadap lingkungan, mereka juga memiliki kebutuhan untuk meningkatkan income dan sebagainya. Namun di luar dari rumah tangga tersebut banyak sekali masalah-masalah yang mungkin bisa mempengaruhi strategi penghidupan mereka. Nah, di sini artinya begitu kita adanya yang namanya hazard gitu ya atau shock, misalnya perubahan iklim, bagaimana lanskap yang terdiri dari banyak rural household atau rumah tangga ini, individu-individu ini bisa memiliki yang namanya kemampuan untuk buffering capacity. Nah, itulah di situ yang perlu kita perkuat karena begitu satu buffering capacity dari satu lanskap itu bisa meningkat, artinya begitu dia ada shock dari perubahan iklim, dia tidak akan mendapatkan dampak yang terlalu negatif gitu ya. Nah, jadi dengan konsep jasa ekosistem ini nanti kita lihat bagaimana sih kontribusi jasa ekosistem ini terhadap adaptasi terhadap perubahan iklim ya. Nah, ini saya ingin sampaikan sedikit ya, bahwa ada yang di bagian merah itu adalah cara beradaptasi ya, dan yang bagian bawah hijau itu cara mitigasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebenarnya dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini saling berkaitan ya teman-teman. Karena kalau kita berhasil mengurangi
dampak dari climate change ya, perubahan iklim, tentunya secara langsung juga kita bisa mengurangi upaya kita untuk beradaptasi gitu ya. Kenapa? Karena pressure-nya semakin rendah ya, karena sudah dimitigate ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kedua konsep ini walaupun sering disebutkan secara terpisah, sebenarnya itu sangat berkaitan ya. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah saksikan ya videonya. Ada yang namanya pembayaran jasa ekosistem ya, pembayaran jasa lingkungan hidup kalau di bahasa legal di regulasi Indonesianya ya. Di mana di sini kita melihat ada keterkaitan antara yang dinamakan penyedia jasa lingkungan hidup dan juga pemanfaat jasa lingkungan hidup. Ya, tadi sudah disampaikan videonya. Nah, sekarang untuk mengerti lebih lanjut apa itu jasa ekosistem, jasa lingkungan hidup, dan bagaimana jasa lingkungan hidup itu bisa quote and quote tercipta ya, dia itu asalnya dari mana sih gitu ya. Nanti saya akan serahkan ke Mbak Sekar untuk memberikan informasinya. Silahkan Mbak Sekar. Terima kasih Mbak Ale, selamat pagi teman-teman, nih masih pagi ya, kuliahnya jam 7. Kebetulan saya juga pernah kuliah di sini, sering tersesat juga. Tadi pas datang juga lumayan bingung ya Mbak. Jadi ini senang banget bisa ada di sini di antara teman-teman semua hari ini, dan terima kasih juga atas semangatnya ya, jam 7 sudah hadir di sini gitu. Saya akan melanjutkan tadi apa yang disampaikan Mbak Le terkait dengan terkait dengan jasa ekosistem, jasa lingkungan yang tadi konsep besarnya sebetulnya sudah dijelaskan begitu ya, dan bagaimana konsep ini akhirnya masuk ke Indonesia kemudian diterapkan. Nah, di sini mungkin saya lebih membahas dari sisi kebijakan yang ada di Indonesia gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman belajar KLHS juga pasti belajar UU 32 2009 ya, tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup, sampai turunannya PP 46 2017 tentang IELH juga. Nah, kalau kita mengacu lagi itu kalau kita lihat dari regulasi kita itu di PP 46 2017 jasa ekosistem atau jasa lingkungan hidup itu disebutkan sebagai manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Nah, secara singkatnya sebetulnya jasa ekosistem adalah apa yang kita dapat dari ekosistem gitu ya. Nah, kita coba strukturkan nih apa aja yang kita dapat dari ekosistem gitu. Nah, di sini kita bisa bagi dua gitu ya teman-teman. Jadi dari sisi kita sebut dengan tangible atau dalam bentuk yang ada wujudnya, barang gitu. Kemudian yang non-tangible atau yang sifatnya jasa gitu. Kalau misalnya barang itu seperti misalnya buah-buahan gitu ya. Kalau kita lihat ada kayu, ada kalau di kehutanan itu ada hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, madu dan segala macam, segala sesuatu yang ada wujudnya itu bisa kita kategorikan tangible. Kemudian kalau terkait jasa misalnya manfaat yang diperoleh secara tidak langsung dari proses atau siklus yang terjadi di ekosistem ketika ekosistem itu sehat atau memang menjalankan fungsinya gitu ya. Misalnya siklus air, kemudian kesuburan tanah, biodiversitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita strukturkan lagi gitu ya, jasa lingkungan ini apa saja sih jenisnya gitu ya, berdasarkan manfaat yang didapatkan oleh manusia. Setidaknya ada 4 gitu ya teman-teman.
ada jasa penyediaan, kemudian jasa pengaturan atau pengelolaan, kemudian ada jasa nilai budaya, dan yang terakhir ada jasa pendukung gitu. Kalau jasa penyediaan ini atau provisioning ya, ini produk-produk yang dihasilkan oleh ekosistem. Jadi tadi dalam bentuk tangible goods gitu ya, atau barang atau wujud. Nah ini banyak kayak misalnya makanan, obat-obatan, kemudian air bersih, kayu, serat, dan lain sebagainya. Nah kemudian ada juga jasa pengaturan gitu ya, manfaat yang kita dapat dari ekosistem dalam bentuk terkelolanya proses di ekosistem gitu, misalnya pengaturan iklim mikro ya, ini yang sederhana ya. Kalau misalnya kita masuk ke area yang lebih banyak pepohonannya gitu, itu biasanya jauh lebih sejuk gitu ya teman-teman. Nah kemudian misalnya juga pencegahan banjir tadi, ketika satu ekosistem itu misalnya daerah aliran sungai gitu ya terkelola dengan baik, itu kan ada fungsi pengendali banjirnya juga, atau misalnya kondisi tanahnya baik, kemudian infiltrasinya baik, itu juga jadi salah satu fungsi untuk pengaturan pengendalian banjir misalnya. Kemudian pengaturan hama dan penyakit, kemudian juga penyimpanan cadangan karbon nih mungkin teman-teman juga udah cukup familiar, kemudian penyediaan habitat untuk biodiversitas atau flora dan fauna. Nah yang ketiga itu adalah jasa nilai budaya gitu ya, jadi manfaat-manfaat yang didapatkan dari ekosistem yang terkait dengan kebudayaan masyarakat yang sifatnya non materi gitu ya, seperti misalnya pendidikan, kemudian ekowisata, rekreasi, kemudian ada juga biasanya kegiatan-kegiatan spiritual gitu ya, terutama misalnya untuk masyarakat adat kayak gitu. Nah itu termasuk nilai budaya. Nah yang terakhir adalah jasa ekosistem yang kita klasifikasikan sebagai jasa pendukung gitu. Nah ini jasa yang diperlukan agar satu proses di ekosistem itu dapat berjalan gitu ya teman-teman. Misalnya siklus nutrisi, kemudian formasi tanah, kemudian penyebaran bibit, pembibitan atau polinasi, penyerbukan, dan lain sebagainya, dan juga fungsi hidrologi gitu. Jadi kira-kira kalau kita coba strukturkan gitu, setidaknya ada 4 klasifikasi jasa ekosistem ini atau jasa lingkungan. Nah ini kita akan mulai masuk ke konsep atau skema kompensasi imbal jasa lingkungan gitu ya, atau pembayaran jasa lingkungan. Nah di sini sebetulnya kita bisa lihat gitu dari ekosistem dari beberapa ranah gitu ya teman-teman. Jadi misalnya ada satu ekosistem gitu. Nah ekosistem itu tentunya mempunyai struktur biofisik di dalamnya, misalnya ada formasi tanahnya, ada vegetasinya, kemudian misalnya kita anggap hutan gitu ya, ada vegetasi, ada flora, fauna, ada struktur tanah, ada siklus, berbagai macam siklus di situ. Nah, dari struktur biofisik yang ada di satu ekosistem itu memunculkan fungsi-fungsi tersendiri gitu ya, misalnya pengaturan air, kemudian pengaturan iklim, kemudian juga penyediaan pangan, penyediaan biodiversitas lainnya gitu. Nah, dari sistem ekosistem tersebut, dari interaksi antara berbagai aspek-aspek biofisik tersebut yang menimbulkan proses, itulah yang menimbulkan jasa gitu ya teman-teman. Jasa entah itu misalnya dari proses penyerbukan yang terjadi gitu ya antara fauna dan flora gitu yang melibatkan misalnya serangga dan tanaman buah-buahan, itu bagi kita jasa yang kita dapatkan adalah jasa misalnya penyediaan pangan gitu, misalnya buah, padi, dan lain sebagainya gitu. Kemudian misalnya dari interaksi
antara struktur tanah, kemudian juga pepohonan gitu ya yang menyerap air hujan misalnya gitu, yang dengan tanah yang misalnya punya porositas yang baik gitu untuk infiltrasi air, itu juga memberikan jasa kepada kita, misalnya penyimpanan cadangan air tanah gitu ya, atau misalnya pengendali banjir, atau misalnya mengendalikan runoff. Runoff itu apa ya, aliran permukaan ya. Oh iya benar, anak TL ya. Kemudian dari jasa-jasa tersebut kita bisa hubungkan dengan konteks kesejahteraan manusia secara keseluruhan gitu ya, dari jasa-jasa yang ditimbulkan dari proses tersebut atau interaksi-interaksi antara unsur-unsur ekosistem tersebut, kita bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Misalnya tadi pangan, kemudian dari sisi misalnya adaptasi atau mitigasi bencana gitu. Dan kemudian itulah yang kita berikan nilai gitu ya. Jadi manfaat yang kita dapatkan dari ekosistem itu yang kita berikan nilai gitu. Nah, nilai itulah yang nantinya nilai yang kita berikan terhadap jasa tersebut itu yang seharusnya juga dikembalikan kepada ekosistem untuk mengkonservasi gitu proses yang ada, sehingga dia close loop gitu ya sistemnya. Jadi dari ekosistem memberikan manfaat yang bisa kita ambil benefitnya, bisa kita ambil manfaatnya, kemudian kita coba evaluasikan manfaat tersebut, dan kemudian harus ada sistem kompensasi balik kepada ekosistem tersebut gitu ya, sehingga manfaat yang mengalir kepada kita itu juga berkelanjutan gitu. Kalau misalnya tidak ada sistem kompensasi itu gitu ya, maka manfaatnya itu bisa jadi tidak berkelanjutan gitu. Jadi misalnya tidak ada yang dilakukan untuk mengkonservasi hutan gitu. Tadinya cadangan pangan kita di situ misalnya gitu ya. Tadinya terutama masyarakat yang di sekitar hutan mengambil pangan di situ, tapi tidak ada upaya untuk mengkonservasi, maka bisa jadi nantinya kita tidak mendapat benefit dari jasa ekosistem itu lagi gitu, atau bahkan malah menimbulkan dampak-dampak negatif gitu ya untuk manusia. Nah, secara singkatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, bagaimana kita membuat atau merancang konsep kompensasi imbal pembayaran jasa lingkungan ini. Yang pertama itu konsepnya adalah bahwa kompensasi ini sifatnya sukarela gitu ya, tapi memang ketika kita sudah berhadapan dengan institusi, struktur yang ada di masyarakat, tentu dibutuhkan regulasi sebagai payung hukumnya gitu ya, tapi sebetulnya ini sifatnya voluntary atau sukarela gitu, karena semacam kita udah dapat manfaatnya tapi kita harusnya bayar kompensasi dong gitu. Nah, kemudian yang kedua ini berbasis performa, jadi bukan kegiatan pemberian bantuan gitu, tapi ada performa yang diukur gitu. Kemudian yang ketiga ini membutuhkan adanya perubahan perilaku, jadi bukan cuma peraturan gitu ya, jadi beyond regulation gitu. Nah, kalau kita lihat skemanya itu kita mengharapkan ada yang kita sebut dengan penyedia jasanya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kelompok masyarakat yang ada di area atau yang berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan tertentu, kita sebut sebagai penyedia jasa lingkungan gitu. Nah, ada juga kelompok masyarakat yang bersifat atau berfungsi sebagai pemanfaat jasanya gitu ya. Nah, penyedia jasa ini kita dorong untuk ada perubahan perilaku gitu, sehingga dia mengkonservasi atau menjaga jasa lingkungannya tersebut, misalnya melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, kemudian pertanian ramah lingkungan, agroforestry dan lain sebagainya. Nah, dengan dia melakukan
konservasi dengan dia melakukan aktivitas tersebut, kita harapkan jasa lingkungannya itu semakin meningkat atau setidaknya sustain gitu ya, berkelanjutan. Nah, pemanfaat jasa ini itu bertugas atau berfungsi untuk memberikan berkontribusi untuk memberikan kompensasi gitu terhadap upaya atau perubahan yang sudah dilakukan oleh si penyedia jasanya gitu ya. Nah, ini kompensasi ini bisa berupa insentif finansial berupa uang pembayaran gitu, atau bisa juga sebetulnya non finansial gitu ya. Misalnya ada bantuan bibit atau ada misalnya program tertentu gitu. Jadi kompensasi yang diberikan ini bervariasi dan sifatnya juga bergantung pada kesepakatan yang dibentuk antara penyedia dan pemanfaat jasa gitu. Nah, kalau kita lihat prosesnya gitu, bagaimana kita bisa menciptakan satu sistem atau satu mekanisme kompensasi imbal jasa lingkungan ini, itu setidaknya ada 4 langkah utama gitu ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus menentukan desain spasial dan biofisiknya. Jadi kita mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan lingkungan yang ada di situ apa gitu ya, sehingga pemanfaat jasanya yang selama ini mendapat manfaat dari jasa itu tuh sadar gitu ya, kalau misalnya penting nih ada ada konservasi, penting ada perbaikan lingkungan gitu. Jadi kita identifikasi permasalahannya apa atau potensi permasalahannya. Kalau misalnya jasa lingkungan ini rusak gitu ya, kalau misalnya sungai dasnya itu rusak, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, itu kita identifikasi, kemudian jasa lingkungannya juga kita identifikasi. Jadi jasa lingkungan apa yang bisa divaluasi gitu ya, yang bisa dinilai itu apakah air misalnya gitu, pengelolaan air, ataukah biodiversitas, atau misalnya kalau hotel gitu ya teman-teman yang ada di pantai itu misalnya kayak gitu, itu juga bisa sebetulnya dievaluasi gitu ya. Jadi kayak view gitu untuk menjaga view sawah misalnya sekarang gitu ya. Sekarang kan banyak hotel villa yang kayak gitu, view pantai itu kan sebetulnya itu juga termasuk jasa ekosistem yang bisa dievaluasi gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kita menentukan skala spasialnya ya. Jadi jasa lingkungan ini itu skala spasialnya seperti apa gitu. Apakah misalnya kalau air das gitu ya, kita tentukan batas-batasnya das mana misalnya, kayak nanti ada contohnya juga. Kemudian juga kita lakukan pengukuran awal. Jadi sebelum ada mekanisme kompensasi ini seperti apa sih, misalnya debit airnya seperti apa, laju erosinya seperti apa, sedimentasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita juga membuat desain sosial ekonomi gitu ya. Jadi kita juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang jasa lingkungan ini, karena kita sendiri gitu ya, mungkin di kalangan akademika, kemudian peneliti juga mungkin belum semua yang cukup aware gitu ya dengan mekanisme ini, apalagi ketika kita turun ke masyarakat gitu. Apalagi masyarakat penyedia jasa lingkungan ini biasanya kan masyarakat yang di daerah kita anggaplah hulu gitu ya, entah misalnya masyarakat sekitar hutan gitu atau yang ada di hulu das gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya bahwa kita perlu nih pertama-tama meningkatkan kapasitas dan kesadartahuan masyarakatnya dulu, bahwa sebetulnya mereka juga punya aset gitu yang dan mereka juga sebetulnya berhak gitu ya atas kompensasi dari lingkungan yang mereka jaga gitu. Nah, kemudian kita juga perlu penyadartahuan untuk pemanfaatnya juga. Jadi pemanfaat ini juga harus paham gitu ya bahwa jasa lingkungan yang mereka nikmati selama ini, kalau itu rusak, kalau itu hilang, apa sih dampaknya untuk mereka gitu, dan sehingga mereka punya keinginan gitu ya untuk berkontribusi gitu dalam
menjaga keberlanjutan jasa lingkungan tersebut dalam berbagai skema gitu. Nah, kemudian tentunya kita perlu ada penyiapan kelembagaan. Jadi gimana nih skemanya nanti gitu. Apakah perlu dibentuk satu lembaga, kemudian kerjasama antara penyedia dan pemanfaatnya seperti apa, nah itu juga perlu diatur. Nah kemudian yang ketiga terkait implementasi gitu. Yang pertama kita perlu ada penyusunan, negosiasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama gitu. Jadi perlu ada hitam di atas putihnya gitu ya teman-teman antara penyedia dan pemanfaat jasanya gitu. Nah ini prosesnya biasanya cukup challenging dan alot gitu ya kalau kita berproses di lapangan gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasamanya. Nah yang terakhir yang nggak kalah penting sebetulnya adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi karena konsep imbal jasa pembayaran jasa lingkungan ini kita sifatnya berdasarkan performa gitu. Jadi harus diukur juga nih performa dari jasa lingkungan yang dijaga, yang dilestarikan oleh si penyedia jasa lingkungannya ini gitu. Jangan sampai maksudnya ada aliran kompensasi tapi ternyata tidak ada upaya perlindungan jasa lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat penyedia jasa gitu misalnya. Nah itu pentingnya ada pemantauan performa dan juga sistem monitoring dan evaluasinya gitu. Nah kemudian ketika memang sudah dinilai gitu ya performa, ada peningkatan performa masyarakat penyedia jasa maupun dari performa jasa lingkungan, misalnya ada peningkatan debit, ada penurunan laju erosi, ada penurunan sedimentasi. Nah itulah yang kemudian dikalkulasi gitu ya dan itulah kemudian yang dikompensasi oleh masyarakat atau oleh kelompok yang memanfaatkan jasa lingkungan gitu. Jadi berbasis performa yang terukur gitu. Kemudian mungkin ini sekilas aja, ini kerangka peraturan yang saat ini sudah ada di Indonesia gitu ya. Ini dari Peraturan Pemerintah 46/2007, turunannya dari Undang-Undang 32/2009. Nah, di sini sebetulnya instrumen ekonomi lingkungan hidup itu ada banyak gitu ya. Mulai dari perencanaan termasuk KLHS tadi ya, kemudian sampai ke penegakan hukum gitu. Nah, pembayaran maupun pembayaran jasa lingkungan ataupun kompensasi imbal jasa lingkungan itu termasuk dalam skema-skema tadi. Nah kalau di peraturan kita itu dibedakan ya antara kompensasi imbal dan juga pembayaran gitu. Kalau kompensasi imbal jasa itu melibatkan pemerintah di dalamnya, misalnya dari Pemkot Bandung ada pembayaran kompensasi terhadap masyarakat di hulu sungai mana gitu ya, untuk misalnya untuk kompensasi atas performa mereka menjaga sungainya tetap bersih misalnya gitu ya di daerah hulu misalnya. Itu dikenal dengan kompensasi imbal jasa. Jadi melibatkan pemerintah di dalamnya sebagai penyedia, kemudian ataupun pemanfaat atau yang memberi kompensasi. Bisa juga sebetulnya antar jurisdiksi atau antar kabupaten atau antar provinsi. Jadi misalnya kalau satu das gitu ya, hulunya ada di kabupaten A, hilirnya di kabupaten B gitu. Kemudian misalnya di hulu ini dilakukan penanaman, dilakukan penjagaan area gitulah ya. Kemudian di hilir itu kan mendapatkan manfaat gitu ya dengan terjaganya area hulu. Nah, kabupaten di hilir ini juga bisa memberikan kompensasi kepada kabupaten yang ada di hulu gitu. Jadi skemanya cukup banyak ya opsinya gitu. Jadi kalau yang kompensasi ini melibatkan pemerintah, sedangkan yang pembayaran ini biasanya lebih ke antar kelompok masyarakat misalnya atau dengan melibatkan perusahaan, misalnya PDAM gitu ya. PDAM itu kan mengambil atau sourcing air minum misalnya dari suatu area yang dimana situ ada masyarakatnya yang
nanti bisa ada kerjasama antara PDAM dan kelompok masyarakat yang melindungi area sumber air misalnya gitu. Nah itu juga bisa dilakukan skema-skema seperti itu. Kemudian ini mungkin saya lewat dulu ya. Mau muter video enggak, Mbak? Ya. Ya. Mungkin itu terkait tadi konsep-konsepnya. Setelah ini akan ada video gitu ya terkait studi kasus pembayaran jasa lingkungan yang sudah pernah dilakukan oleh Ikraf, Ibu Lei juga di sana di Jasrejoso Jawa Timur, dan mungkin kemudian kita bisa lebih banyak diskusi ya Mbak. Ya teman-teman, nanti ini videonya mungkin tadi kalau di awal kita melihat mengenai sedimentasi ya. Lalu aktornya itu siapa aja? Aktornya itu yang pertama itu ada PLTA, ada petani kopi ya. Masalahnya apa? Sedimentasi. Nah sekarang kalau di Jasrejoso itu di Jawa Timur, ini menarik nih, nanti teman-teman juga bisa lihat videonya. Jadi Jasrejoso ini adalah salah satu das di mana terdapat banyak sekali industri di hilirnya. Salah satunya itu adalah industri air yang sering kita minum ya, yaitu aqua gitu ya. Nah di sini kita melihat si aqua ini adalah sebagai salah satu pemanfaat jasa lingkungan hidup ya. Aqua ini ngambil air dari hulu gitu ya, di mana hulu itu banyak sekali petani yang melakukan praktek pertanian. Artinya apa? Artinya petani-petani ini jika mereka tidak melakukan pertanian yang ramah lingkungan, sehingga air yang ada di daerah aliran sungai itu bisa menjadi seperti selalu jernih, selalu tersedia. Artinya apa? Aqua dan industri-industri yang di hilirnya ini akan kekurangan air. Ya. Nah kita lihat gimana pembayaran jasa lingkungan hidup ini dikontribusikan oleh perusahaan itu ya untuk petani-petani yang ada di hulu untuk menjaga ketersediaan air. Ya, kalau tadi mengurangi sedimentasi ya, kalau di case-nya Sumberjaya, kalau di case-nya Rejoso itu untuk menambahkan atau mempreservasi sumber air ya. Sebenarnya kalau kita lihat di slide, nanti teman-teman udah punya slide-nya kan ya. Kita memberikan banyak sekali data analisis gitu ya. Kenapa sih kita bisa sampai seperti ini gitu ya. Nah itu teman-teman bisa pelajari, sayang sekali kita nggak keburu waktunya. Jadi kita sampaikan videonya aja, nanti untuk slide-nya mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Karena untuk video 5 menit ini diperlukan penelitian selama 2,5 tahun gitu ya. Mulai dari melihat penutupan lahan, mulai mengukur infiltrasi, mengukur erosi, mengukur biodiversity, mengukur stok karbon, sampai bernegosiasi dengan petani dan perusahaan ya. Jadi itulah semuanya, dan di sini menghasilkan 12 S1 ya. Kalau di Sumberjaya tadi 3 PhD. Ya jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa memang penelitian itu sangat penting dan juga merupakan basis pengambilan keputusan ya. Dalam beberapa dekade terakhir ini kondisi Jasrejoso mengalami penurunan, dan penurunan kondisi Jasrejoso ini ditandai dengan berbagai macam permasalahan, baik itu di hulu, di tengah maupun di hilir dari Jasrejoso. Kalau musim kemarau di Desa Jeladri itu kekurangan air. Air yang biasanya dari gunung itu sudah nggak mengalir lagi kalau musim kemarau.
Aktivitas manusia seperti praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, aktivitas pembuatan sumur bor, dan pemanfaatan air sumur bor yang tidak efisien merupakan penyebab menurunnya kondisi Das Rejoso. Tahun yang lalu, debit mata air Umbulan ini bisa mencapai 6.000 liter per detik dan saat ini hanya mencapai 3.600 liter per detik. Tahun 2016 yang lalu kami mulai program Rejoso Kita. Program Rejoso Kita ini merupakan program yang membangun kerjasama multi pihak untuk mencari solusi melindungi dan melestarikan Das Rejoso melalui skema imbal jasa lingkungan. Dalam skema ini kami mendorong masyarakat untuk menambah jumlah pohon atau mempertahankan pohon yang ada di lahan mereka dan juga mengelola lahan dengan lebih baik lagi. Banyak pelajaran yang kami petik dari PJL kemarin. Satu, kami Kotororak sebagai resapan air. Yang kedua, penanaman kayu. Dan yang ketiga, strip rumput, Pak, sebagai penahan erosi dan juga bisa digunakan sebagai makanan ternak. Hal yang lain yang juga kita lakukan di program Rejoso Kita juga membentuk FPDR. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mendatang, program Rejoso Kita akan berkonsentrasi di wilayah hilir Das Rejoso. Kami juga akan mengenalkan teknik pembuatan sumur bor dan pengelolaan sumur bor sehingga konstruksi dari sumur bor ini aman dan air dari sumur bor dapat digunakan secara efisien. Program Rejoso Kita juga berencana akan melakukan fasilitasi terhadap kelompok tani dan masyarakat sehingga mereka mampu untuk bernegosiasi dan mendapatkan akses ke dalam sumber pendanaan untuk dapat melakukan pertanian dan pengelolaan air secara berkelanjutan. Hanya dengan cara itu, cita-cita untuk melindungi dan melestarikan Das Rejoso dapat terwujud. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini kita juga bisa melihat apa yang terjadi di hilir ya. Kalau di atas hulunya kita melestarikan air, di hilirnya juga pasti nggak boleh boros gitu ya. Caranya, iya itu sepeduli lingkungan nih. Tapi nggak apa-apa lah. Naik kendaraan pribadi emang Masih relevan ya sama kuliah kita. Advertisementnya. Nah, jadi gitu ya ceritanya kalau di Rejoso itu di hulunya kita mempreservasi air, di hilirnya pun nggak boleh boros gitu ya. Nggak boleh borosnya gimana caranya nih? Ya memperbaiki sumur bor yang ada di masyarakat ya. Karena kadang-kadang sumur bor itu mengalirkan air 24 jam dan tidak ada keran ya. Dan akhirnya terbuang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan memperkenalkan pertanian padi sawah yang efisien air. Kadang-kadang petani juga karena nganggap bahwa oh ini sawah nih, sawah ini harus dikasih air yang banyak gitu ya. Padahal sebenarnya begitu air itu terlalu banyak di sawah, hasil padinya pun biasanya nggak bagus. Dan juga biasanya mereka itu terlalu lembab sehingga banyak jamur-jamur mikrobiologi yang tumbuh sehingga mengganggu dari produktivitas tanaman tersebut.
Namun itulah yang kita harus terus lakukan gitu ya. Jadi melihat secara konteks ya dari pendekatan lanskap, hulu dan juga hilir. Mungkin jadi di next langsung terakhir aja Bu, udah terlalu banyak. Nah ini yang saya sebutkan ya, semua hasil-hasil penelitian ini teman-teman bisa lihat di slides ya. Iya banyak itu. Baik, mungkin kita ke beberapa slide terakhir ya. Mungkin saya hanya terakhir ini ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya pembayaran jasa lingkungan hidup dari tadi kita sudah berbicara soal biofisik ya, ada sedimentasi dan segala macam ya, dan juga ada regulasi. Namun sebenarnya yang tadi saya juga sampaikan di awal perkuliahan, kita juga harus melihat skema ini berkeadilan. Dan juga perlu responsif terhadap gender. Artinya apa? Artinya bahwa pembayaran jasa lingkungan hidup ini pada saat kita desain, ya kita harap juga melibatkan masyarakat yang terabaikan gitu ya. Misalnya di sini adalah perempuan, misalnya kadang-kadang kan ibu-ibu kalau di desa itu kalau kita biasanya meeting hanya di pinggir gitu ya, nggak berani ngomong. Padahal mereka tahu gitu ya, ada hal-hal yang mereka perlu sampaikan karena mungkin ada skema-skema ini yang mengurangi kebermanfaatan mereka, misalnya seperti itu. Jadi di sini artinya kita harus merangkul semua pihak ya, terutama juga perempuan dan masyarakat yang rentan, karena pada saat pembagian quote and quote yang namanya pembayaran itu, masyarakat yang rentan atau perempuan biasanya juga tidak mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi pada saat mendesain kita harus melibatkan, kita harus mendengar berbagai suara di masyarakat gitu ya. Dan juga pada saat pembayaran itu didistribusikan, tentunya kita juga harus memperhatikan kemana sih pembayaran ini terjadi gitu ya. Yang kasus ekstrim mungkin teman-teman pernah dengar ya, bagaimana hutan di Papua itu ditebang dan kemudian kayunya itu dijual. Begitu si kayu ini dijual, siapa yang mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu? Sebagian besar adalah, saya tidak meminimalkan peran laki-laki ya, tapi bapak-bapaknya gitu ya. Dan bapak-bapaknya itu sayang sekali sebagian besar pun tidak membawa pulang uang ini untuk ke rumah tangga mereka gitu ya. Tetapi mungkin dihabiskan di tempat-tempat yang lebih yang tidak seharusnya, misalnya dengan membeli minuman keras dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Begitu ada manfaat diberikan ke masyarakat gitu ya. Bagaimana distribusi manfaat ini sehingga masyarakat yang rentan maupun kelompok-kelompok anggota rumah tangga itu bisa juga ikut sejahtera ya. Nah, itu mungkin highlight saya yang terakhir. Nah ini boleh yang terakhir Bu, pesan kuncinya aja. Nah, ini beberapa kesimpulan dari perkuliahan hari ini dari Mbak Sekar dan saya. Ya, bahwa yang pertama untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tentunya perlu diidentifikasi dan dianalisis melalui pendekatan lanskap. Ya, artinya di sini kita memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi, sosial masyarakat secara kontekstual tadi ya, secara mendalam ya. Kita nggak bisa cuma di kulitnya doang gitu ya untuk memecahkan dalam satu masalah. Yang kedua mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup ini tentunya teman-teman bisa lihat sebenarnya dia itu sangat potensial ya untuk pendanaan adaptasi perubahan iklim. Dalam arti hal ini ya menyediakan air gitu kan ya, itu juga adaptasi untuk perubahan iklim. Lalu pengembangan PJLH ya, pembayaran jasa lingkungan hidup tadi teman-teman juga sudah lihat ya, harus berbasis data ya. Analisisnya harus dilakukan secara pendekatan ilmiah sehingga pengukuran kualitas dan kuantitas jasa lingkungan hidup itu bisa diukur ya secara ilmiah gitu ya, sehingga kita tahu gitu ya kalau kita udah ngerjakan sesuatu itu ada dampaknya apa enggak sih, gimana cara ngukurnya gitu ya. Nah, yang ketiga yang berikutnya itu adalah skala data dan analisis harus detail gitu ya, karena JLH itu bersifat performance based. Kalau nggak detail ya nggak keukur gitu ya, atau kita memang nggak punya data sama sekali, itu which is wasted gitu ya. Dan yang terakhir untuk PJLH ini tentunya kita melihat PJLH tidak hanya sebagai sekedar satu skema ya, tetapi juga bagaimana dia berkontribusi terhadap agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Tadi ya dengan isu gender, dengan isu kita sensitif terhadap masyarakat yang rentan. Nah, itu semua tidak hanya sekedar pembayaran gitu ya, ataupun
konservasi lingkungan, tetapi juga bagaimana berkontribusi terhadap agenda sustainability, pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Mungkin demikian teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan agak terburu-buru. Semoga lain kali kita bisa menjadi lebih detail ya, dan juga sehingga teman-teman mungkin bisa lebih mengerti dan juga menangkap isi perkuliahannya. Dari Mas Sekar silakan. Oh, sudah. Makasih Bu, baik silakan. Ya, terima kasih. Panggilannya Bule ya ternyata ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lei dan Teh Sekar. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus nih buat keduanya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini ada dua hal mungkin yang bisa kita simpulkan dari perkuliahan kita sebelumnya begitu ya. Kalau Anda lihat tadi ada proses yang kurang lebih hampir sama ya. Seperti waktu kita bicara tentang plastik kredit ya, kemudian bicara tentang karbon kredit gitu ya. Bahwa diperlukan data-data yang komprehensif begitu ya, kemudian dibutuhkan registrasi, verifikasi dan validasi dan hubungan komunikasi yang baik antara lembaga, masyarakat dan institusi begitu ya. Kemudian juga ini soal data-data ya, kalau tadi saya sempat bicara sama Bule, kalau sebagai validator KLHS ya, saya lihat data-data di daerah ini masih sangat-sangat kurang ya, itu kemudian menjadi masalah karena kita tidak bisa melihat dengan lebih jelas ya siapa yang bermanfaat dan bermasalah, itu tidak terlalu baik hasilnya begitu ya, lebih banyak errornya dibanding tepatnya, tapi itu sudah kita mulai dengan KLHS, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang pada saat Anda juga sudah menjadi lulusan teknik lingkungan bisa berkontribusi untuk data-data yang lebih baik dan pemakaian data-data ini untuk solusi masalah-masalah lingkungan dengan lebih tepat ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin sesudah ini karena kayaknya kelasnya akan digunakan oleh teman-teman yang lain dan mungkin Anda juga sudah ada kuliah lainnya. Mungkin ada emailnya juga tadi ya, Teh Sekar, kalau ada pertanyaan boleh ya, mungkin ada HP-nya juga tadi saya lihat ya, nomornya ya di CV, mungkin bisa berkomunikasi dengan lanjut dengan Bu Lei dan Teh Sekar ya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua.